Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Sayuda Prasetyawan, eh, akan membahas tentang penerapan bisnis intelijen untuk perusahaan plastik manufacturing, cup minuman, kajian visualisasi data untuk pengambilan keputusan strategis. Latar belakang permasalahan bisnis yang dihadapi yaitu pertumbuhan industri cup minuman, seperti tren bubble tea, coffee shop, dan gerai minuman kekinian, kemudian data melimpah belum terintegrasi, data transaksi, produk, pelanggan, dan pengirim tersebar tanpa integrasi. Yang ketiga adalah keputusan masih bersifat intuitif, tanpa bisnis intelijen, strategi pemasaran, distribusi, dan produksi masih mengandalkan intuisi manajemen, bukan by data. Kemudian 5 laporan utama bisnis intelijen yaitu laporan tahunan, laporan kinerja produk, laporan pendapatan dan penjualan, laporan segmen pelanggan, dan laporan efektivitas pengiriman. Berikut adalah diagram alur kajian bisnis intelijen berdasarkan data source. Ada data transaksi 15.000 lebih record, kemudian ada data produk, dan seterusnya. Kemudian data integrasi, ETL proses, extract, transfer, and load. Kemudian data warehouse, data quality. Kemudian BI tools, analisis, ada OLAP dan analisis multidimensional, data mining dan predictive analytic, dashboard dan reporting, visualization, chart and graph. Kemudian yang keempat output dan decision support, ada laporan tahunan, laporan kinerja, dan laporan pendapatan dan penjualan, dan lain-lain. Ringkasan dataset perusahaan, total transaksi 15.000, total revenue 4,87 M, total profit margin, jumlah produk 10 SKU, segmen pelanggan 6 segmen, wilayah 8 wilayah, on time delivery 49,6%. Tren pendapatan profit tahunan 4,87 M, total revenue 3 tahun, yaitu 2023, 2024, dan 2025. Pendapatan dan profit, pendapatan 1,58, profitnya di 0,69 M. Kemudian laporan kedua, laporan kinerja produk. Pendapatan per produk dari sedotan, lid tutup cup sampai cup kertas. Poin pentingnya, cup kertas jadi kontributor revenue tertinggi. Kemudian dari sisi volume, cup plastik terjual paling banyak, profit margin nyaris merata. Kemudian rekomendasinya tingkatkan kapasitas produk cup kertas mengikuti tren pasar. Pendapatan per wilayah, ada Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, sampai Jawa Barat. Tren pendapatan per kuartal relatif stabil, korelasi revenue vs profit per wilayah positif kuat. Bali dan Sulsel kontribusinya kecil namun berpotensi sebagai pasar pengembangan. Kemudian segmen pelanggan, analisis RFM, catering, hotel, cafe, retail, gerai minuman, restoran. Gerai minuman, restoran cepat saji, frekuensinya tertinggi, kemudian loyal customer, volume besar, frekuensi sedang, yaitu di retail dan distributor. Kontribusi revenue kecil di cafe atau rumah kopi, hotel, serta catering. Pertahankan champion dengan program loyalitas, tingkatkan engagement retail atau distributor, buat paket khusus untuk segmen need attention. Efektivitas layanan pengiriman 49,6%, rata-rata on time delivery. Truk darat, regular express, pick up sendiri, kurir lokal, serta ekspedisi laut. Semua moda pengiriman jauh di bawah target industri 80%.
Truk darat ekspres berbiaya tinggi namun tak menjamin ketepatan waktu lebih baik. Insight lintas laporan, kekuatan bisnis, pertumbuhan revenue dan profit stabil 3 tahun berturut-turut, profit margin konsisten, produk kertas, ramah lingkungan, tumbuh jadi kontributor revenue terbesar, 3 wilayah utama menyumbang 54% revenue, basis pasarnya kuat, kemudian segmen champion seperti gerai minuman serta restoran cepat saji, loyal dan bernilai tinggi. Kemudian yang perlu perbaikan yaitu on time delivery hanya 49,6%. Untuk ekspedisi laut, OTD terendah namun biaya relatif tinggi. Segmen hotel dan catering kontribusi revenue sangat kecil. Kap plastik masih dominan, resiko berkelanjutan dan regulasi serta wilayah Bali dan Sulsel belum tergarap optimal, masih di bawah 7% untuk revenue. Rekomendasi area produksi, tingkatkan kapasitas kertas 20%, dampak bisnis menangkap tren ramah lingkungan. Pemasaran fokuskan promo di Jabar, Jakarta, dan Jatim. Pelanggan, program loyalitas, gerai minuman dan resto, kemudian distribusi, evaluasi vendor logistik dan tracking real time. Produk baru kembangkan cup biodegradable. Dampak bisnisnya untuk masing-masing rekomendasi bisa dilihat. Kemudian tools dan teknologi bisnis intelijen, data integrasi bisa pakai apa sih NiFi, Talent, Python Padas, Data Warehouse, kemudian BI Visualization, Predictive Analytics, dan Deployment bisa memakai tools-tools untuk BI. Simulanya, bisnis intelijen mengubah data menjadi keputusan. Bisnis intelijen berhasil mengubah 15.000 lebih data transaksi kompleks menjadi 5 laporan insight. Perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif dengan profit margin stabil di kisaran 43,7% selama 7 tahun. 3 wilayah Jabar, Jakarta, Jatim, dan 2 segmen pelanggan mendominasi revenue. On-time delivery adalah area paling kritis yang memerlukan perbaikan segera. Baru mencapai 49,6% dari targetnya 80%. Kemudian keputusan berbasis data meningkatkan akurasi strategi pemasaran, distribusi, dan produksi secara signifikan. Saran untuk pengembangan berikutnya, implementasi sistem BI secara bertahap dimulai dari dashboard sederhana sebelum ke predictive analytic. Pelatihan literasi data untuk tim IT dan manajemen agar dashboard benar-benar dimanfaatkan. Kemudian integrasi data real time dari POS, ERP, dan platform e-commerce. Pengembangan prediktif model untuk forecasting demand musiman. Evaluasi berkala setiap kuartal untuk memastikan akurasi model dan relevansi insight. Data is the new oil, but intelligence is the combustion engine. Terima kasih, saya Chandra Sayuda Prastiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.